Halo semuanya, pada video ini kita akan melanjutkan dasar-dasar HTML3. Nah, kita akan coba mengenai HTML block and line element. Jadi dalam HTML dikenal ada dua tipe display values ya, yaitu block dan inline. Langsung kita coba aja untuk kita lihat bagaimana bedanya antara block dan inline. Untuk block ada kita bisa lihat ya elemen-elemen HTML yang bentuknya adalah blok. Nah, jadi semua yang ada di sini bentuknya adalah blok. Salah satunya adalah div. Kita coba lihat yang bagaimana hasilnya kalau menggunakan div. Nah, jadi kalau kita menuliskan ada 4 buah div di sini, maka akan ditampilkan ke bawah. Jadi dia tidak akan bertumpuk ke samping, tapi dia akan otomatis ke bawah karena dia adalah blok elemen. Jadi kalau blok elemen itu always start on a new line and takes up the full width available. Jadi pasti ada new line-nya. Nah, lalu bedanya apa dengan inline? Inline di sini contohnya adalah span. Di sini ditampilkan berbagai macam elemen yang sifatnya adalah inline. Coba kita tes ya, bagaimana hasilnya kalau kita menggunakan span. Nah, untuk yang span dia akan ke samping. Jadi ada satu, dua, tiga, empat. Dia akan ke samping. Itu bedanya antara block dengan inline. Oke. Kita lanjutkan ke HTML classes. HTML class ini adalah kita bisa memberikan atribut kelas untuk semua elemen yang ada. Jadi kalau di sini contohnya adalah div, div-nya ini kita kasih kelas, namanya kelasnya adalah city. Nah, demikian juga yang bawah ini div, kelasnya juga sama city. Nah, nanti city ini kita definisikan di CSS-nya. Ini adalah CSS. Untuk kelas dimulai dengan titik atau dot ya. Jadi dot city. Nanti akan berbeda halnya dengan ID. Oke, kita coba ya untuk div class city ini. Jangan lupa CSS-nya ini kita copy supaya tampak. Oke, ini hasilnya. Jadi kalau kita gunakan class city, maka muncul seperti ini. Bagaimana kalau tanpa kelas? Yang atas saya hapus kelasnya. Nah, hasilnya adalah normal dia, tanpa menggunakan CSS. Kalau yang dua ini, dua yang bawah ini menggunakan CSS. Nah, untuk contoh yang di sini ini menggunakan kelas namanya node. Nah, kita definisikan CSS untuk kelas node itu dengan menggunakan dot node. Jadi kelas ini untuk mempermudah kita melakukan setting CSS.
CSS-nya kita tentukan, nama CSS-nya adalah class node, kemudian kita setting untuk elemen-elemen yang menggunakan CSS itu dengan tulisan class sama dengan node. Selain menggunakan satu buah kelas, setiap elemen itu juga bisa memiliki beberapa buah kelas, jadi multiple class. Kalau di sini H2 yang ini dia menggunakan kelas city dan kelas main. Nanti stylenya itu akan menggunakan gabungan dua tipe CSS tersebut. Oke. Selanjutnya kita coba yang ID ya. Untuk ID ini mirip seperti kelas, bedanya adalah dia menggunakan tanda pagar ini, menggunakan tanda pagar, di depannya tidak menggunakan tanda titik. Kemudian dia untuk dalam elemennya menggunakan atribut ID sama dengan namanya. Nah, oke, saya coba ubah yang tadi dari kelas menjadi ID. Itu bisa juga. Jadi kan ini menggunakan kelas ya, kelas city. Ini saya ubah menjadi ID sama dengan city. Ini saya ubah ID sama dengan city. Kemudian di sini tentunya harus diubah. Soalnya kalau tidak diubah, nanti dia tidak akan menemukan CSS untuk ID city ini tadi. Kita coba ya. Nah, hasilnya polosan. Soalnya dia tidak bisa menemukan CSS untuk ID city. Ini saya ubah. Sebelumnya adalah titik, saya ubah menjadi tanda pagar ya. Nah, maka akan tampil. Jadi dia mirip sebetulnya. Bedanya cuma di sini dan di sini. Kemudian ada yang namanya iframe. Iframe itu adalah jendela di dalam jendela. Jadi kalau kita punya page di dalam page. Ini ada page yang kecil di dalam page yang besar. Nah, ini adalah iframe. Jadi ada dua biasanya scroll bar-nya. Nah, ini adalah sintaksnya iframe. Kemudian kita bisa definisikan source halamannya, nama halaman yang dijadikan iframe-nya, height-nya, width-nya, kemudian titelnya. Oke, kita coba. Ini kita harus siapkan dulu ya filenya ya. Ya, ini sebagai contoh ya. Ini bukan HTML yang valid sebetulnya. Nah, ini ada iframe di sini. Dengan ukuran yang kita set 200 300.
Ini bisa kita tambahkan style untuk height dan width. Jadi height dan width-nya bisa menggunakan atribut, bisa menggunakan style. Ini ada style untuk menghilangkan border. Ini bisa tambahkan border dengan warna red. Kemudian kalau kita punya suatu link ini link ini akan dibuka di dalam iframe-nya. Jadi target sama dengan iframe A. Nah, iframe A itu harus ada di sini. Name sama dengan iframe A. Kita coba ya. Demo iframe sudah ada. Oke. Kalau diklik, nah, maka akan membuka W3 School. Namun di sini akan ada reviews di sini. Web W3 School ini reviews to connect karena dia menggunakan HTTPS. Oke, kita ganti web lain yang tidak menggunakan HTTPS ya. Kita coba untuk klik. Nah, maka halamannya akan terbuka di dalam iframe-nya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke JavaScript ya. Nah, JavaScript ini bisa kita gunakan untuk memodifikasi konten-konten HTML yang ada di dalam web. Jadi kalau di sini untuk menambahkan tanggal. Nah, contohnya adalah ini. Kita coba lihat apakah muncul sesuatu di sini nanti. Ya, tidak muncul sama sekali ya. Nah, kenapa kok tidak muncul? Ini karena sebetulnya script JS ini melakukan editing terhadap elemen yang mempunyai ID demo. Jadi kita harus punya suatu elemen bisa berupa div. Div ini ID-nya adalah demo. Ya, ID-nya demo. Kemudian inner HTML-nya akan dia ganti menjadi ini konten ini. Di sini kosong ya. Nah, tapi ada tulisannya nanti. Kalau kita inspect, kita lihat apakah masuk di dalam sini. Nah, div ID sama dengan demo, hello, JavaScript. Nah, di sini muncul. Padahal di sini tidak kita tulis. Nah, jadi ini sebetulnya dia melakukan update. Nah, jadi digunakan untuk mengganti konten inner HTML. Kalau di sini digunakan untuk mengganti font size menjadi 25 pixel, font color-nya red, background color-nya yellow.
Nah, merah, background yellow, ukurannya 25 px. Kemudian ada no script text. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan suatu pesan ketika browser yang digunakan oleh pengguna tidak bisa menampilkan atau tidak bisa mengeksekusi script HTML ini. Kadang-kadang ada browser yang mendisable JavaScript. Nah, di sini tidak tampil karena kita bisa mengeksekusinya dengan baik. Seandainya kita pakai JS disabler nanti akan muncul. Nah, ini adalah file path ya. File path ini digunakan untuk jika kita meletakkan filenya di lokasi tertentu. Jadi kalau kita pasang image, saya ada beberapa image kalau tidak salah. Ini kita akan coba. Ada image goal.jpg, ini kita gunakan. Kalau lokasi filenya sama dengan lokasi file HTML-nya, maka kita cukup gunakan URL seperti ini, file path seperti ini. Nah, file path-nya. Tapi kalau filenya itu ada di dalam, misalnya kita bikin folder di sini ya. Kemudian kita letakkan file ini, kita copy, kita paste ke dalam sini. Nah, kemudian kita kasih nama image girl 2. Nanti gimana kita ngaksesnya? Oh, mudah. Kita tinggal tambahkan di sini folder, kemudian garis miring. Nah, itu sudah muncul otomatis, dia bisa detect image girl. Oh, image girl 2. Kita coba tampilkan. Nah, maka akan tampil dua. Yang satunya ini open image in new tab. Nah, image-nya yang ditampilkan yang lokasinya di sini. Ini kita klik kanan open new tab. Yang ditampilkan lokasinya yang di sini. Jadi folder image goal 2 JPG. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba yang ini. Ini apa sih? Ini adalah absolute. Nah, jadi kalau kita letakkan pakai ini, dia akan nah kita lihat. Dia akan manggil mulai dari yang ini nih. Slash project, slash web project, slash image go. Jadi kita harus tuliskan nama alamat lengkapnya. Kita kasih contoh sedikit. Misal ini kita tambahkan slash, apakah dia akan buka nanti? Ayo, kita tes ya. Oh, nggak muncul nih. Kenapa nggak muncul? Soalnya kita pakai tanda ini. Nah, efeknya apa kalau menggunakan tanda ini? Ketika kita open new tab, dia akan, nah, seperti ini. Jadi foldernya akan hilang semua lah. Gimana kalau ininya panjang gini? Ya bisa juga sih kita tulis lengkap aja. Nah, seperti ini ya. Ini nanti akan bisa diakses. Demikian juga ini bisa kita copy lagi. Kalau ini berarti ini kita copy. Kita masukkan ke sini. Nah,
Jadi ini harus ditulis lengkap. Kalau ini relatif terhadap lokasi saat ini. Yang ini juga relatif terhadap lokasi saat ini. Nah, ada 4. Ini saya close dulu. Nah, ini kita lihat open new tab. Maka ini lokasinya. Open new tab, ini lokasinya. Oke. Selain itu kita bisa menggunakan titik 2 ya. Titik 2 itu untuk naik satu langkah ke atas. Jadi keluar dari folder saat ini. Nah, kebetulan saya tidak punya contoh yang ada di luar sana, sehingga saya akan coba keluar satu langkah, kemudian masuk. Nah, ini ada beberapa project ya yang ada di luar web project ini. Saya akan masuk lagi ke web project. Kemudian akan masuk ke image girl. Nah, gitu. Jadi ini untuk naik, ini untuk masuk ke folder ini lagi. Oke, nah, open new tab, alamatnya ini masih. Kalau misalnya nggak pakai ini gimana? Ini saya hapus ya. Nah, jadi cuma titik 2 nama file. Nah, nanti gimana hasilnya? Tidak muncul, soalnya saya tidak nyiapkan image itu. Tapi kalau kita open new tab nanti kelihatan. Dia akan naik satu folder. Oke, ini untuk file path ya. Kemudian untuk HTML head ya, ya ini sudah pernah kita bahas, ada di dalam head, ada title, ada style, ada meta. Nah, ini meta itu apa? Ini baru lagi nanti meta, kemudian ada link. Script ini untuk JavaScript ya, bisa dimasukkan di head, bisa dimasukkan di body, kemudian ada base. Yang penting adalah title. Title ini harus kita miliki. Nah, ini title adalah title ya, yang di atas ini muncul. Kemudian style ini adalah untuk CSS-nya. Kemudian link. Nah, link ini kalau kita CSS-nya eksternal, meta ini bisa macam-macam. Atributnya macam-macam. Ada meta charset, ada meta name. Name-nya apa? Bisa name keyword, atau name description, atau name author, atau untuk melakukan refresh. Nah, ini meta HTTP equivalent refresh 30 detik. Atau untuk setting viewport supaya bisa dilihat dengan baik di semua ukuran layar. Nah, ini ada contohnya. Silakan dicoba ya. Kalau kita coba nanti nggak kelihatan, tetap nggak kelihatan di halaman webnya. Masuk di head. Ini misalnya ya. Nah, set, description, keyword, author. Nggak kelihatan apa-apa. Soalnya itu meta. Ini ada setting untuk viewport. Nah, supaya width-nya itu menyesuaikan nama device width. Kemudian scale-nya 1. Kemudian ada base untuk menspesifikan base URL. Untuk semua URL yang ada di sini, nah kita bisa modif base URL-nya ini. Jadi with school, ini base-nya. Nanti source-nya bisa seperti ini. Oke. Ini kita lewati. Responsif ini nanti kita bahas ketika kita menggunakan Bootstrap ya. Jadi kita bisa halaman webnya responsif sesuai dengan ukuran layar. Ini di laptop, ini di tablet, ini di smartphone. Dia akan menyesuaikan.
Image pun bisa kita set supaya responsif, bisa menyesuaikan. Oke. Kemudian ada computer code ini supaya eh, apa ya, teksnya terlihat berbeda ini ya. Ini nih, ini beda dibanding teks yang normal. Ini juga beda nih. Oke, kita coba. Ini code, ini hasilnya. Kalau pengen lihat yang ini message ini. Nah, ini biasa, ini code. Cuman bentuk tampilan aja. Kemudian untuk style guide-nya HTML sama coding convention ya. Jadi di sini pertama kita tuliskan doctype HTML. Di awal HTML code kita, kemudian ketika kita nulis body huruf kecil ya. Jadi semuanya jangan dicampur huruf besar dan huruf kecil, karena kalau dicampur gede kecil itu tidak bagus. Kemudian biasanya gunakan lowercase. Lowercase itu kelihatan clean dan mudah ditulis. Nah, ini lowercase, ini yang good menggunakan lowercase semua. Kemudian untuk yang good itu semua tag HTML harus ditutup, section harus ditutup dengan section, P harus ditutup dengan P. Nah, ini bad soalnya P-nya tidak ditutup. Nah, atribut name-nya juga huruf kecil ya, jangan huruf besar. Kemudian untuk nama atribut, nama kelas atau value dari suatu atribut gunakan tanda petik dua quote. Nah, ini tidak bagus. Kemudian untuk image, silakan spesifikasikan alt-nya sama width dan height. Nah, width, height-nya di set, alt-nya juga di set. Kalau ini bad soalnya tidak di set alt-nya, baik width, baik height. Kemudian untuk sama dengan, jangan dikasih spasi. Ya, space and equal sign. Jadi kalau ada equal rel sama dengan style set, href sama dengan style.css. Tidak perlu ada spasi. Code-nya jangan panjang-panjang ke samping supaya mudah dibaca. Kemudian blank line dan indentation ini contoh yang baik. Kalau tidak perlu ada blank, tidak perlu ada space, nggak usah pakai blank space. Biasanya ada space atau blank ini untuk readability. Kemudian ada indent biasanya juga untuk readability. Nah, ini nggak bagus soalnya ada space di sini. Ini nggak perlu sebetulnya di sini. Nah, ini table ada indentnya. Nah, supaya kelihatan ini bagus. Nah, title jangan dilupakan, silakan dibuat untuk setiap halaman. Kemudian HTML sama body silakan dituliskan ya. Ini tidak ada bodinya apakah bisa? Bisa. Tidak ada HTML-nya apakah bisa? Bisa. Tapi sebaiknya dilengkapi. Nah, untuk elemen-elemen yang tidak butuh penutup, sebaiknya ditambahkan seperti ini. Ini opsional. Komen sudah. Oke.
HTML entities ini adalah beberapa apa ya, karakter yang kalau kita ingin tampilkan harus menggunakan format tertentu. Jadi kalau kita ingin tampilkan tanda lebih kecil atau tanda lebih besar, sebaiknya tidak menggunakan tanda lebih kecil dan lebih besar ini. Nanti dia bisa bingung dikira sebagai teks. Nah, solusinya gimana? Kita tuliskan menggunakan ini dan lt titik koma. Nah, ini untuk tanda lebih kecil dan L titik koma atau menggunakan kode angkanya. Jadi bisa menggunakan entity name, nama entity-nya, bisa menggunakan entity number-nya, yaitu 60. Kita coba ya. Nah, maka akan tampil. Lalu kita tulisnya gini. Kemudian ada NBSP. NBSP ini adalah untuk spasi. Tuh, kenapa kok pakai NBSP? Ya, soalnya kalau kita nulis lebih dari satu akan dianggap satu. Jadi kalau kita nulis 10 space, maka akan dianggap satu. Yang 9 di-ignore sama dia. Kita coba aja. Nah, misalnya ya, apa nih? Makan, spasi, 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 spasi. Minum. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Tuh, spasinya cuma satu di sini. Supaya bisa banyak spasi gimana? NBSP. Nah, spasinya banyak kalau pakai NBSP. Itu buat ngakalin. Nah, ada space, pakai NBSP, LT, GT, ini quote, hapus, send, pound, yen, euro, copyright, rec. Nah, ini ada yang lain lagi. Oke, untuk simbol, wah ini kita tidak banyak pakai ini. Nanti bisa dicoba ya untuk HTML entities untuk simbol. Jadi banyak simbol-simbol ini ada HTML entities-nya sudah disediakan. Currency, euro, simbol. Bahkan emoji pun ada. Wah, kita bisa bikin emoji nih. A, B, C, A itu 65, B itu 66, 67. Oke, kita coba nih. Nah, jangan lupa nih meta charset UTF-8. Kayaknya ini yang penting. Kita coba ya, hasilnya gimana. Wih, tampil. Wah, banyak juga emojinya di sini. Nanti bisa dicoba satu-satu nih. Ada full list of emoji. Bisa diklik sini. Wah, banyak. Ini size-nya lebih besar dibanding yang sebelumnya ya. Karena dia menggunakan P style font size 48 px. Ini font style P style font size 48 px. Ini karakter encodingnya. Jadi ada beberapa karakter encoding, ada ASCII, ada ANSI, ada 8859, ada UTF-8. Bedanya apa? Nah, ini bisa dilihat. Sama ya, nggak ada bedanya nih.
Lalu bedanya apa dong? Ini beda nih. Ini beda. Ini nggak ada. Di sini nggak ada. Oke. Berarti yang paling lengkap yang ANSI ya. Oke, UTF-8, ISO 8859, ANSI, ASCII. Hmm, Oke. URL encoding ini apa ya? Nah, itu biasa kalau kita suka lihat di atas ini ada persen 20. Persen 20 itu adalah spasi. Jadi kalau kita masukkan spasi, masukkan yang lain-lain ke dalam URL, dia akan dikonvert menjadi persen 20. Tanda persen 20. Hmm, Oke, ini ada listnya di sini. Ini persen 80. Oh, nah ini A3. Copyright ini A9 ya. Beda sama tadi ya HTML entities. Kalau HTML entities itu konten di dalam page-nya. Kalau ini di URL-nya. Nah, jadi namanya makanya URL encode. URL-nya akan di-encode sesuai dengan eh, list yang ada di sini. Kalau HTML entities adalah HTML di dalam page-nya. Oke, Oke, baik. Untuk materi dasar-dasar HTML3, saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke materi yang lain. Terima kasih.